Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Wulan Afifa, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan, Surabaya, Prodi Manajemen semester 5 pagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen koperasi dan UMKM. Yang pertama, tentang gambaran umum koperasi. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga memiliki karakter. Yang pertama yaitu organisasi bisnis, yang kedua dioperasikan orang seorang, yang ketiga untuk kepentingan bersama, yang keempat kegiatan prinsip gerakan ekonomi rakyat, yang terakhir yaitu berasaskan kekeluargaan. Kemudian ada konsep koperasi sebagai organisasi bisnis. Pengertian koperasi sebagai organisasi bisnis dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berdasarkan kegiatan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut International Cooperation Alliance, koperasi sebagai kumpulan orang-orang atau badan hukum yang bertujuan untuk memperbaiki sosial ekonomi anggotanya dan memenuhi kebutuhan ekonomi anggota dengan saling membantu antar anggota, membatasi keuntungan, serta usaha tersebut harus didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi. Dan ada juga prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah suatu sistem ide-ide abstrak yang merupakan petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Prinsip koperasi terbaru yang dikembangkan International Cooperative Alliance atau Federasi Koperasi Non-Pemerintah Internasional adalah keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan yang demokratis, partisipasi anggota dalam ekonomi, kebebasan dan otonomi, pengembangan pendidikan, pelatihan, dan informasi. Prinsip koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal kemandirian, pendidikan perkoperasian, dan kerjasama antar koperasi. Selanjutnya ada bentuk dan jenis koperasi menurut fungsinya. Yang pertama yaitu koperasi pembelian atau pengadaan atau konsumsi. Yang kedua yaitu koperasi penjualan atau pemasaran. Yang ketiga koperasi produksi. Yang keempat koperasi jasa. Kemudian ada juga jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas daerah kerja. Yang pertama yaitu koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder, yang ketiga koperasi pusat. Kemudian jenis koperasi menurut status keanggotaannya. Yang pertama ada koperasi produsen dan yang kedua koperasi konsumen. Bahasan yang selanjutnya yaitu arti dari lambang koperasi yang baru. Yang pertama yaitu gambar bunga. Bermakna bahwa koperasi di Indonesia harus berkembang, mengikuti zaman, dinamis dan berwawasan, variatif dan inovatif, sekaligus produktif dalam kegiatannya, serta berwawasan dan berorientasi pada keunggulan dan teknologi. Yang kedua yaitu ada gambar 4 sudut pandang, mempunyai makna sebagai arah mata angin. Koperasi harus dapat sebagai organisasi penyalur aspirasi, berlandaskan sifat kerakyatan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi, serta siap dalam menuju persaingan global. Yang ketiga yaitu ada teks koperasi Indonesia, ditulis dalam huruf yang modern, mengandung arti koperasi harus senantiasa maju sesuai kebutuhan zaman. Teks tersebut ditulis berjajar rapi, mempunyai arti bahwa ikatan antar anggota dan pengurus yang kuat. Kemudian yang keempat ada warna pastel dalam lambang koperasi Indonesia, mencerminkan sikap berwibawa, ketabahan, kemauan, dan kemajuan, serta mempunyai kepribadian yang kuat. Dan yang terakhir ada 4 kuncup bunga, digambarkan saling bertautan membentuk lingkaran, artinya bahwa tiap pengurus dan anggota koperasi harus saling bekerja sama membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yaitu perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia. Yang pertama sesuai dengan surat keputusan Dewan Koperasi Indonesia nomor SKEP /3/DKOPIN E/1/2015 tentang perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia.
Yang kedua yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/MK UKM /2 2015 tentang perubahan lambang atau logo Gerakan Koperasi Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu gambaran umum mengenai UMKM. UMKM di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang disebut dengan UMKM. UMKM sendiri terdiri dari livelihood activities, merupakan usaha kecil menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah dan lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya seperti pedagang bakso, mie ayam pangsit, dan siomay yang dikenal sebagai pedagang kaki lima atau PKL. Yang kedua yaitu micro enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Kemudian yang ketiga ada small dynamic enterprise, yaitu merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan, subkontrak, dan ekspor. Dan yang terakhir yaitu fast moving enterprise, merupakan usaha kecil menengah yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar, seperti industri atau perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.